Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan membahas materi tentang sudut dan garis sejajar. Ada di bab 7 materi Matematika kelas 7 semester genap. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang sudut. Nah, sudut kita sering menjumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Coba, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Contoh benda apa saja yang mempunyai sudut? Iya, betul. Saya di sini punya contoh lemari. Kira-kira sudutnya ada di mana? Oke, betul, ada di sini. Selain itu ada di mana? Ada di sini ya. Oke, di mana lagi sudutnya? Iya, bagus. Di bawah. Terus, yang ini boleh. Oke, mana lagi? Yang ini juga boleh. Bagus. Atau ini ya. Dan seterusnya. Oke, contoh kedua dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya apa ini? Tenda. Ya, betul. Di mana sudutnya tenda kira-kira? Siapa yang tahu? Oke, ada di sini ya. Saya berikan di sini. Selain itu di mana? Di sini juga boleh. Atau di mana lagi? Yang ini juga boleh. Selain itu, yang ini boleh ya. Banyak dan seterusnya. Oke, selanjutnya contoh berikutnya ada gambar apa ini? Ya, layang-layang. Bentuknya ikan. Di mana sudutnya coba? Iya, betul. Ada di sini ya contohnya. Oke, selain itu di mana lagi? Yang ini juga boleh ya, dari sini ke sini. Nah, tapi kalau dari sini ya. Nah, oke, selanjutnya saya punya contoh berikutnya. Gambar apa ini? Gambar kursi. Ini banyak banget ya contoh sudutnya. Ada yang di mana? Siapa yang tahu sudutnya di mana saja? Ya, betul. Ada di sini. Selain itu di mana lagi? Oke, di sini bisa. Di mana lagi? Ambil dari luar bisa. Mana lagi? Yang ini boleh ya. Oke, ternyata banyak ya contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita mengetahui contoh dalam kehidupan sehari-hari, jadi sebenarnya sudut itu apa ya? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Oke. Ya, kita bahas. Jadi pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar garis atau dua buah garis lurus yang memiliki titik pangkal yang sama atau berimpit. Jadi, titik pangkalnya harus berimpit atau sama atau mempunyai satu titik pangkal yang sama di antara dua buah garis tersebut. Nah, bagian-bagian sudut ini ya. Nih yang saya bilang. Ini ada garisnya, dua buah garis lurus bertemu pada titik yang sama. Di mana titiknya? Di sini. Ini ya, saya misalkan bagian sudutnya sudut ABC, kemudian titik sudutnya bertemu di titik B. Nah, garis AB disebut kaki sudut. Garis BC disebut kaki sudut. Kemudian di antara dua garis AB dan garis BC bertemu atau berhimpit menuju satu titik yang sama, yaitu titik B. Maka titik B disebut titik sudut. Kemudian daerah antara kaki sudut yang satu dengan kaki sudut yang lainnya, ini ya, yang ini, yang kuning, ini disebut daerah sudut. Sampai sini sudah mengerti tentang bagian-bagian sudut? Ngerti ya? Oke. Kita lanjut sekarang ke penamaan sudut. Untuk penamaan sudut,
contohnya nih, misalkan saya di sini punya sudut ABC. Kemudian simbol atau notasi untuk sudut biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini nih. Mirip seperti gambar sudut ya, memang simbol sudut. Kemudian cara penamaan sudut. Cara penamaan sudut itu ada dua macam. Yang pertama dengan 1 huruf, yang kedua dengan 3 huruf. Nah, yang pertama dengan 1 huruf, yaitu sudut B. Jadi kita patokannya ke contoh di samping kirinya ya. Di sini sudutnya namanya sudut B. Kenapa disebut sudut B? Perhatikan coba titik sudutnya. Ada di apa? Titik sudutnya ada di mana? Ada di B. Makanya disebut sudut B. Atau simbolnya begini ya. Simbolnya adalah sudut B. Karena titik pertemuannya atau titik sudutnya berada pada B. Kemudian cara penamaan yang kedua, yaitu dengan 3 huruf. Nah, kalau penamaan dengan 3 huruf, yang harus kalian perhatikan adalah perhatikan letak titik sudutnya. Sama ya, seperti tadi. Seperti letak yang memperhatikan dengan 1 huruf. Jadi, lihat hurufnya apa? Ada di mana? Titik sudutnya ada di huruf apa? Di B. Berarti titik sudutnya itu hurufnya harus ditulis di tengah. Maka jadinya ini apa? Sudut A, B, C. A, B, C. Kenapa? B-nya di tengah. Karena titik sudutnya berada di titik B. Kemudian yang kedua boleh juga kalau ditulisnya CBA. Kenapa? Ya tadi, ya selama B-nya berada di tengah, ya itu tetap diperbolehkan. Jadi penamaan pada sudut yang saya berikan di samping ini boleh disebut sudut B, boleh disebut sudut ABC, boleh disebut sudut CBA. Sampai di sini gimana? Paham ya? Nah, selanjutnya kita ke besar sudut. Besar sudut. Nah, ini ya. Besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Kalau ini udah nggak asing ya, derajat, menit, detik kalian sering dengar. Nah, sekarang hubungannya apa sih? Hubungan antara derajat, menit, dan detik. Yang pertama, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nah, ini ya, menit itu tandanya koma 1 di atas, tanda petik 1 di atas. Kalau detik, tanda petik 2 di atas. Kalau derajat biasa ya. Atau kalau yang ditanya menit, berarti 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Oke, selanjutnya 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, seperti jam ya, 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau 1 detik berapa menit? 1/60. Tinggal dibalik aja. Selanjutnya, 1 derajat itu berapa detik? Nah, karena 1 derajat adalah 60 menit, maka 60 dikali 60 detik. Jadinya 3.600 detik. Artinya 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Maka kalau yang ditanya kebalik, 1 derajat itu, 1 detik itu berapa derajat sih? Berarti 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Nanti kita ke contohnya ya di belakang. Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut. Jadi, untuk menjumlahkan atau mengurangkan satuan sudut, masing-masing satuan derajat, menit, dan detik harus diletakkan dalam satu lajur. Jadi, yang satuannya derajat diluruskan dengan yang derajat, yang satuannya menit diluruskan dengan menit, yang satuannya detik diluruskan dengan detik. Nah, ini contohnya 24 derajat 46 menit ditambah 57 derajat 35 menit. Maka apa? Diluruskan yang menit dengan menit, yang derajat dengan derajat. Berarti berapa? 46 menit ditambah 35 menit. 81 menit. Kemudian sekarang yang derajatnya
24 derajat ditambah 50 derajat sama dengan berapa? 81 derajat. Maka hasilnya 81 derajat 81 menit. Ternyata ini belum sederhana. Maka harus kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Nah, ini ya. Yang derajatnya tetap 81 derajat. 81 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 21 menit. Kenapa 60 menit? Supaya bisa dirubah menjadi derajat. Ya kan? Jadi kalau 60 menit berapa derajat? 1 derajat. Ini ya, makanya jadi 1 derajat. 21-nya tetap 21 menit. Karena ini sama-sama derajat, 81 dan 1 sama dengan sama-sama derajat, tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 81 ditambah 1 jadi 82 derajat. Sisanya berapa? 21 menit. Maka jawabannya adalah 82 derajat 21 menit. Oke, sampai di sini mengerti? Nanti yang kurang paham bisa nanya di grup ya. Atau kalau kita kerjakan latihannya. Sekarang lanjut dulu menggambar sudut. Nah, untuk menggambar sudut diperlukan alat pengukur besar sudut, yaitu busur derajat. Kayak gimana sih busur derajat? Seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini namanya busur derajat. Kalian wajib punya, semuanya wajib memiliki. Ya, buat apa? Buat menggambar, mengukur sudut. Menggambar dan mengukur sudut. Nah, saya perkenalkan dulu ya. Ini yang disebut dengan busur derajat. Yang ini, titik di tengah ini ya, ini namanya titik pusat busur derajat. Ya, atau apa ya, titik pusat busur derajat. Kemudian, ini angka nolnya ada 2 ya. Yang sebelah kiri letaknya di dalam, yang sebelah kanan letaknya di luar. Barisannya di luar nih maksudnya. Ini dua-duanya berguna. Nanti kegunaannya tergantung di mana letak titiknya, di mana letak titik sudut yang mau kita ukur. Oke, langsung ya ke sini. Langkah-langkah menggambar sudut. Yang pertama, buat salah satu kaki sudut. Kaki sudut yang mana tadi? Ya, betul. Garis yang lurus. Pertama ya, garis mendatar yang lurus. Kemudian setelah itu kita tentukan di mana titiknya. Misalkan di sini saya mau ngambil titiknya di sebelah kiri. Selanjutnya, letakkan busur derajat pada garis tersebut sehingga titik pusat busur berimpit dengan titik sudutnya. Kita masukkan busur, luruskan antara titik pada garis dan titik pusatnya atau titik tengahnya busur ya. Ini ya. Kemudian selanjutnya, perhatikan angka 0 pada busur. Apakah berada di bagian dalam atau berada di bagian luar? Kita lihat. Karena kita memilih titik pusat atau titik pangkal pada garisnya ini ya, titik sudutnya ada di sebelah kiri, berarti kita lihat nih garisnya arahnya ke kanan atau ke kiri. Ternyata di kanan. Angka 0-nya di luar apa di dalam? Ada di luar ya ini. Ada di luar. Ada di bagian luar. Nah, karena ada di bagian luar, nanti fokus kita adalah angka-angka yang ada di bagian luar. Yang ini ya. Yang ini. Oke, selanjutnya cari besar sudut yang diinginkan dan berilah tanda titik. Oke, misalkan kita akan membuat besar sudut besarnya 40 derajat lah. Cari besar sudut 40 derajat dari angka 0 yang mana tadi? Yang ini ya, di luar. Berarti mana? Ini kan 10, 20, 30, 40. Kita kasih tanda titik. Setelah dikasih tanda titik, kemudian apa? Hubungkan titik tersebut dengan titik sudut awal. Titik sudut awalnya mana? Yang ini kan? Yang ini kan ya, yang tadi saya lingkarin. Maka kita hubungkan dengan penggaris. Nah, jadilah sudut. Dan besarnya sudut antara sudut kaki sudut pertama dengan kaki sudut kedua besarnya berapa tadi? 40
derajat. Sampai di sini menggambar sudut. Oke, selanjutnya tadi sudah menggambar, sekarang menghitung. Menghitung ini relatif lebih mudah ya. Kalau tadi menggambar sudah paham, insya Allah menghitung juga paham. Sekarang menghitung sudut. Misalkan diberikan sebuah sudut. Sudut ini warna hijau. Kemudian yang pertama langkahnya adalah letakkan busur derajat pada garis tersebut sehingga titik pusat busur berimpit dengan titik sudutnya. Kita letakkan busurnya. Oke, sehingga titik pusat busur berimpit dengan titik sudut. Di mana titik pusatnya? Ini kan? Nah, ini tuh harus lurus nih. Pokoknya harus lurus sama garis ini ya, sama titik tengah-tengah nih yang ada tengah-tengah ini ya. Oke, setelah lurus, perhatikan angka 0 pada busur, sama seperti tadi ya. Angka 0-nya ada di mana? Ada di dalam atau ada di luar? Nah, ini kebetulan saya buatnya sama ya. Ada di mana? Ada di sebelah kanan, berarti angka 0-nya ada di luar. Berarti nanti kita perhatikan barisan angka yang ada di bagian luar, oke. Selanjutnya perhatikan kaki sudut lainnya. Lihat sudut. Ini kan kaki sudut pertama. Kaki sudut lainnya yang mana? Yang ini ya. Yang hijau kedua. Lihat, dia ternyata ada di mana? Ada di angka berapa tuh? Nah, di sini ya, angka antara 50 dan 60, berarti angka 55. Maka besar sudut ini adalah 55 derajat. Oke, selanjutnya jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut ada 5 macam secara keseluruhan. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Jadi kurang dari 90 derajat itu namanya sudut lancip. Ini contohnya ya. Jadi kelihatan di sini sudutnya dia lebih lancip. Ininya ya, lebih lancip. Oke, selanjutnya yang kedua adalah sudut siku-siku. Jelas ya, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Ini contohnya. Selanjutnya sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi dia lebih dari 90 derajat. Nah, ini ya. Kalau 90 derajat kan tadi lurus ya. Nah, ini melebihi dari 90 derajat maka disebut dengan sudut tumpul. Ini kalau lurus ke sini, tadi kan ini sudut apa namanya? Siku-siku ya kalau lurus. Karena dia melebihi 90 derajat maka dia disebut sudut tumpul. Oke, yang keempat yaitu sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Tapi dia garis lurus aja. Nah, garis lurus sudutnya ini besarnya 180 derajat. Pertanyaannya kalau sudut lurus 180 derajat, kalau melingkar berarti berapa? Iya, betul. 360 derajat. Terakhir, jenis-jenis sudut. Namanya sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Ini seperti ini contohnya. Jadi ini kan kalau kita, misalkan kita lanjutin ke sini ya. Nah, ini dia besarnya kurang apa nih? Lebih dari berapa? Lebih dari 180 derajat. Ya, kalau 180 derajat kan lurus. Ternyata dia melebihi. Belok lagi kan. Tapi kurang dari 360. Ini kan 360-nya ke sini ya. Ini 0 atau 360. 180 di sini. Nah, ternyata dia melebihi dari 180 dan kurang dari 360. Makanya besar sudut ini disebut sudut refleks. Oke. Sampai di sini materinya. Ada pertanyaan? Saya tutup dulu. Nanti pertanyaannya boleh ditanyakan di grup. Sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.